Di sini ada yang pernah baca novel nggak? Pernah. Nah, kalian udah baca novel nggak apa? Biar terhibur aja gitu kan ya. Nah, jadi naratif teks itu teks yang menceritakan sebuah cerita agar kalian itu ya bisa terhibur gitu. Kalian juga pernah nggak sih ngerasain kayak pas lagi baca novel nih, terus misalnya novelnya itu lagi tentang romance misalnya, kalian pernah nggak ikut samping sendiri gitu? Kayak senyum-senyum sendiri gitu, pernah nggak? Nah, berarti menurut novel itu berhasil buat kalian terhibur. Nah, teks itu kan ada strukturnya ya. Yang namanya teks itu kan pasti ada strukturnya ya. Nah, struktur yang pertama itu orientasi. Jadi maksudnya orientasi itu kayak tokohnya itu siapa, tempat dan waktu itu kayak gimana, situasi awalnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, yang kedua itu complication. Jadi di mana complication itu tempat sudah muncul masalah gitu. Maksudnya sudah ada terjadi masalah, tapi masalah harus sepele gitu loh. Nah, yang ketiga itu klimaks. Jadi kan tadi kalau complication itu kan tempat munculnya konflik ya, tempat munculnya masalah. Nah, kalau klimaks itu tempat apa ya? Tempat kayak titik ketegangannya. Jadi kalau misalnya kalian pernah apa ya? Misalnya nih di film Frozen tahu nggak? Di film Frozen yang pertama. Nah, itu kan masalah complication-nya itu kan gara-gara nggak sengaja Elsa itu kayak ngeluarin sihir gitu kan, makanya kayak banyak orang bilang Elsa itu kayak dia penyihir. Nah, terus pada dari Elsa ketemulah di sebuah tempat kerajaan es batu. Nah, di situ kan kayak apa ya? Di mana-mana ada prajurit, terus habis itu saling ngerebut Elsa gitu biar dapat jabatan tinggi, biar dikenal sama jabatan-jabatan yang tinggi juga gitu. Nah, itu yang pas waktu ketemu Elsa, yang pas waktu dengan Elsa itu namanya klimaks. Nah, yang solution itu yang yang pas waktu ketemu Elsa sama anak itu yang udah menekan gitu. Nah, itu namanya solution. Jadi kayak setiap ada masalah pasti ada solusinya. Terus di naratif teks itu menggunakan tata bahasa. Nah, tata bahasa yang dimaksud itu kalau di bahasa Inggris itu kan ada grammar ya. Nah, di naratif teks itu ada grammarnya juga. Itu menggunakan simple past tense. Kenapa pakai simple past tense? Soalnya itu sudah terjadi. Nah, yang kedua itu action verbs. Jadi menggunakan kata kerja aksi. Maksudnya kata kerja aksi yang dimana kayak kalian waktu nonton Frozen itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Ya. Pokoknya menunjukkan kata kerja aksi, maksudnya kata kerja tapi yang aksi gitu loh, paham nggak sih? Yang paham kan, bisa ditangkap kan? Nah, yang ketiga itu direct and indirect. Paham nggak maksudnya kayak gimana? Pas percakapan dalam cerita. Jadi kayak ya saling nyautnya itu kayak gimana gitu loh, kayak gitu. Nah, yang keempat itu menggunakan descriptive language. Jadi maksudnya itu kalau misalnya di teks, nah itu menggunakan bahasa yang deskriptif biar bisa dipahami sama si pembaca. Kalau misalnya nonton film itu menggunakan direct and indirect. Jadi kalau misalnya dipraktekin, maksudnya kalau misalnya suka nonton nggak suka baca itu kan bisa kan kayak gimana. Nah itu kayak pelafalannya itu harus yang apa ya, menggunakan bahasa deskriptif, tapi pelafalannya itu harus yang bisa dipahami gitu. Kalau misalnya intonasinya cepat, tapi kalau ngomong tuh harus apa ya, cepat tapi bisa bagus gitu loh. Paham kan maksudnya? Ngetek tapi kalian paham gitu loh. Seperti itu. Nah,
Sekarang ke poin keempat, yaitu fracture fairy tale. Paham nggak maksudnya fracture fairy tale ini? Tidak, dongeng Nah, ada dongeng yang diubah, entah itu alurnya, entah itu tokohnya, pokoknya cerita yang dipikir untuk bisa jadi modern atau yang lebih unik. Paham nggak maksudnya gimana? Paham. Saya contoh sederhananya kayak gini nih. Malin Kundang, tahu kan ceritanya Malin Kundang? Ya. Malin Kundang kan anak durhaka ya. Nah, kalau misalnya Malin Kundang diubah jadi anak baik, kalian gimana? Maksudnya kalian nontonnya kayak gimana? Gak jadi batu? Ya. Bener sih, gak jadi batu. Kalau misalnya diubah kayak gini, itu kan cerita zaman dahulu ya. Nah, kalau misalnya diubah kayak gini, ya bener si Malin Kundang minta restu ke ibunya buat pergi ke kota untuk mencari kerja. Pas udah cari kerja, nah kan udah lama nggak ketemu nih ya. Nah, ibunya nih nyamperin Malin Kundang ke kota. Nah, pas di kota itu Malin Kundang itu kayak, enggak, aku gak kenal ibu gitu, aku gak kenal ibu siapa gitu. Ibunya pasti sakit hati, makanya ibu balik ke kota. Tapi di sisi lain ibunya itu paham, maksudnya paham dengan kondisi si Malin Kundang. Dia tidak mengakui ibunya, soalnya ya ibunya rembes gitu. Nah makanya itu soalnya kan di sisi lain juga Malin Kundang juga merasa sadar diri, maksudnya Malin Kundang itu sadar diri kan, pas waktu sadar diri mau balik ke desa. Nah, cari-cari di rumah, loh ibu gak ada gitu. Nah, terus ditanya sama temannya, ibu siapa? Ibu loh, ibunya udah meninggal 6 bulan yang lalu. Ternyata emang si ibunya tuh sakit hati, tapi gak mau bantu si Malin Kundangnya lagi gitu loh. Paham kan? Jadilah Malin Kundang itu gak jadi batu, tapi si Malin Kundang itu nyesel gitu. Paham kan? Itu gitu loh ceritanya. Itu paham kan? Paham. Nah, sekarang
ya.